Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok kecerdasan buatan yang terdiri dari rekan saya, Bagus Hendro Kusumo, dan saya sendiri, Ilma Yudhianti, akan menjelaskan tentang penerapan kecerdasan buatan yang merujuk pada jurnal mengenali jenis tanaman obat berbasis pola citra daun dengan algoritma Key-Nearest Neighbors. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Organisasi modern mengumpulkan data dalam jumlah besar dari beragam sumber seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan log system. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data, kemudian AI dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan oleh manusia. Dalam jurnal mengenali jenis tanaman obat berbasis pola citra daun dengan algoritma Key-Nearest Neighbors, itu merupakan penerapan salah satu AI. Latar belakangnya yaitu Indonesia mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang tidak diragukan lagi. Keanekaragaman tumbuhan itu pun mempunyai berbagai jenis pemanfaatan seperti dimanfaatkan untuk makanan pokok, sayuran, pakan ternak, bahkan untuk pengobatan. Nah, sekitar 9.600 jenis tumbuhan di Indonesia merupakan tumbuhan obat, tetapi yang dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional baru sekitar 300 jenis. Pemanfaatan tumbuhan ini telah dilakukan secara turun-temurun dan diwariskan dari zaman dahulu nenek moyang kita sebagai pengobatan tradisional. Proses identifikasi tanaman obat sebelumnya dilakukan oleh ahli botani yang mahir di bidangnya dengan metode manual melalui penglihatan berdasarkan ciri morfologi. Sekarang, pengenalan pola dengan bantuan computer vision dapat menjadi solusi dalam pengenalan jenis daun tanaman obat menggunakan klasifikasi daun citra daun. Strategi pengelompokan yang dapat dimanfaatkan untuk klasifikasi pola daun adalah Key-Nearest Neighbors. Nah, Key-Nearest Neighbors merupakan algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya persamaan antara data baru dan data lama. Kemudian algoritma satu ini akan memasukkan data baru tersebut dalam kategori yang paling mirip dengan kategori yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, Key-Nearest Neighbors menyimpan seluruh data lama dan klasifikasinya, lalu mengklasifikasikan data poin baru berdasarkan kemiripan. Algoritma Key-Nearest Neighbors pada penelitian ini digunakan untuk klasifikasi citra daun, yaitu dengan mencari jarak terdekat gambar uji dengan nilai fitur pada data latih. Sebelum tahapan klasifikasi terlebih dahulu dilakukan tahap pra-pemrosesan citra dan ekstraksi fitur citra tepi daun agar didapatkan nilai masukan yang tepat untuk tahapan klasifikasi jenis daun berdasarkan citra daun. Ada beberapa penelitian sebelumnya, ini saya ambil empat penelitian sebelumnya. Sebenarnya di jurnal itu ada sekitar 6-8, yaitu yang pertama penelitian oleh Nadine Gianti Caldito dan kawan-kawan, yaitu dengan penelitian pengenalan daun sayuran dengan menggunakan MATLAB dengan pendekatan pengenalan tumbuhan menggunakan citra daun. Yang digunakan yaitu penggunaan filter Gabor, deteksi tepi, warna RGB, dan citra grayscale untuk mendapatkan parameter fisik daun. Nilai akurasi sistem yang diuji adalah 90,5% dengan reliabilitas sistem yang diuji yaitu 90,75% dan performa keseluruhan sistem adalah 90,625%. Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Haryono dan kawan-kawan dengan judul penelitian yaitu autentikasi daun herbal menggunakan convolutional neural network dan Raspberry Pi.
juga menggunakan KNN yang diterapkan dalam identifikasi daun herbal dengan hasil akurasi training data yang diperoleh yaitu 94,45%, sedangkan testing data secara online menghasilkan akurasi 91,04% dan juga testing data secara offline diperoleh hasil akurasi 93,62%. Penelitian ketiga yaitu dilakukan oleh Reni Rahmadevi dan kawan-kawan dengan judul penelitian identifikasi jenis tumbuhan menggunakan citra daun berbasis jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Networks, yaitu pengenalan jenis tumbuhan memanfaatkan penghitungan GST yang digunakan adalah backpropagation. Informasi yang digunakan adalah 4 macam daun dengan jumlah 16 gambar daun dengan berbagai bentuk daun. Hasil uji coba menunjukkan bahwa pengenalan jenis daun sebesar 93,75% berhasil, sedangkan 6,4% tidak berhasil. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Jocelyn B. Barbosa dan kawan-kawan, yaitu pengenalan daun herbal menggunakan pemrosesan gambar dan klasifikasi regresi logistik teratur. Dalam penelitian tersebut menggunakan decision tree, naive-bayes, and regulated logistic regression untuk menguji keakuratan sistem digunakan validasi silang n-fold. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, didapatkan metode regularis logistic regression lebih unggul di antara metode klasifikasi lainnya dengan hasil spesifikasi 92,6%. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam jurnal pengenalan citra daun untuk tanaman obat tadi, yaitu data yang digunakan adalah informasi yang digunakan data daun tanaman herbal dengan latar belakang putih. Dataset yang digunakan yaitu Segmented Medical Leaf Image Dataset dari data.mendeley.com. Dataset yang digunakan terdiri dari 15 jenis daun tanaman herbal dengan masing-masing jenis terdapat 20 citra daun. Citra yang digunakan memiliki format .jpg. Metodologinya seperti ini. Jadi ada perancangan sistem proses pelatihan. Jadi dilatih dulu sistemnya, yaitu dengan beberapa citra daun, beberapa gambar citra daun, dataset gambar citra daun, lalu dilakukan pre-processing, lalu dilakukan pelabelan, dan setelah itu dilakukan ekstraksi fitur. Setelah itu ditemukanlah data training. Setelah itu di gambar B yaitu ada perancangan sistem proses pengujian. Jadi nanti ada satu gambar daun herbal ya, lalu dilakukan pre-processing, lalu diekstraksi fitur, setelah itu diidentifikasi dan akan keluarkan hasilnya. Kita menjelaskan tentang tahapan proses pelatihan, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pre-processing, yaitu dengan mengubah citra RGB menjadi citra grayscale, lalu dilakukan tahap filtering dengan median filter, mendapatkan citra biner, lalu proses erosi dan reverse image untuk mendapatkan pola citra. Jadi image yang didapat dari dataset tadi diubah menjadi grayscale, lalu dilakukan median filter, binarisasi, erosi untuk menghilangkan noise juga, noise dalam image itu, lalu di reverse image-nya untuk mendapatkan pola citra. Yang kedua ada tahap proses pelatihan, yaitu pemberian label, yaitu setiap data dalam data latih dilakukan pemberian label. Data disimpan dalam Microsoft Excel, lalu pelabelan dimaksudkan untuk membedakan data yang akan digunakan dalam tahap identifikasi.
Tahapan proses pelatihan yang ketiga yaitu ekstraksi fitur. Pada tahapan ini, citra telah diproses dalam tahapan preprocessing, lalu diproses untuk proses ekstraksi, ciri bentuk suatu objek dengan citra berdasarkan area, major, alis length, minor alis length, lalu parameter, dan eccentricity. Eccentricity merupakan parameter yang digunakan untuk membedakan bentuk objek satu dengan objek lainnya. Eccentricity merupakan nilai perbandingan jarak foci elips minor dengan foci elips major suatu objek. Eccentricity memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1, di mana objek yang berbentuk memanjang atau mendekati garis lurus, maka nilai ekstensinya mendekati angka 1, sedangkan objek yang berbentuk bulat akan memiliki nilai eksentrisi mendekati angka 0. Perhitungan eksentrisi seperti gambar seperti ini. Rumusnya, eksentrisi adalah seperti ini. Tahapan yang kedua yaitu tahapan identifikasi, yaitu proses identifikasi dengan mengidentifikasi citra apakah sesuai dengan target atau tidak. Citra yang digunakan untuk proses identifikasi sebanyak 15 jenis daun herbal dengan masing-masing 5 citra, sehingga total citra yang digunakan adalah 75 citra. Dalam tahapan ini, identifikasi dilakukan dengan menggunakan metode K-nearest network. K-nearest network dilakukan dengan mencari kelompok key object dengan dalam data training yang memiliki kemiripan paling dekat dengan objek pada data testing. Jarak yang digunakan adalah Euclidean distance. Salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam metode KNN yaitu dengan menentukan nilai K, di mana K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Data training digambarkan ke ruang berdimensi banyak, di mana masing-masing dimensi mewakili fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi bagian-bagian berdasarkan klasifikasi data training. Sebuah titik pada ruang ini ditandai dengan kelas K kecil. Kelas K merupakan klasifikasi yang paling banyak ditemui pada K buah tetangga terdekat titik tersebut. Penentuan K dipertimbangkan berdasarkan banyaknya data dan ukuran dimensi yang dibentuk oleh data. Yaitu data yang tadi, data trainingnya ada 75 jenis berarti kan. Semakin banyaknya data yang ada, maka nilai K yang dipilih seharusnya semakin rendah. Namun semakin besar ukuran dimensi data, maka sebaiknya nilai K yang dipilih semakin besar. Jarak tetangga biasanya dihitung berdasarkan jarak Euclidean dengan rumus berikut. Seperti ini rumusnya. Tujuan algoritma K-nearest network adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel dari data training. Jadi dari proses pelatihan tadi diidentifikasi dengan K-nearest network sehingga bisa dilihat algoritmanya dalam penerapan AI-nya itu nanti saat testing dengan ini tuh mirip sama yang mana gitu. Algoritma K-nearest network merupakan neighborhood classification sebagai nilai prediksi dari nilai distance yang baru. Ketepatan algoritma K-nearest network sangat dipengaruhi oleh beberapa fitur yang tidak setara dengan relevansinya terhadap klasifikasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan algoritma K-nearest network, yaitu kelebihannya yaitu mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua adalah garis keputusan yang dihasilkan sangat fleksibel dan non-linear, tangguh terhadap data training yang memiliki noise, efektif apabila sampel data trainingnya besar dan memiliki konsistensi yang kuat. Untuk kekurangan algoritma K-nearest network yaitu perlu untuk menentukan parameter K, tidak menangani nilai hilang atau missing value secara implisit, sensitif terhadap data pencilan atau outlier, rentang terhadap dimensionalitas yang tinggi, dan rentan terdapat perbedaan tentang variabel. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan
perhitungan akurasi. Pada proses ini, data uji yang telah dilakukan proses identifikasi dihitung nilai akurasinya akan mengetahui performa sistema. Tingkat akurasi dapat dihitung menggunakan cara berikut, yaitu akurasi sama dengan sigma data uji benar per sigma data uji kali 100%. Terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Bagus Hendrokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Hendrokusumo akan melanjutkan presentasi mengenai penerapan kecerdasan buatan dengan studi kasus mengenali jenis tanaman obat berbasis pola citra daun dengan algoritma K-nearest network yang tadi sebagian sudah dipaparkan oleh Mbak Ilma. Di sini saya akan lebih membahas di bagian pembahasan dari implementasinya. Pertama, saya bahas dulu dataset dari penelitian ini. Jadi umumnya ketika menerapkan AI, khususnya yang menggunakan machine learning, itu dataset biasanya dibagi menjadi dua, yaitu training set dan satunya adalah test set. Jadi training set itu data yang nantinya akan digunakan pada model, sehingga model dapat belajar dari data tersebut. Sedangkan test set merupakan data yang digunakan untuk menguji model yang telah belajar dari data training set. Jadi dalam penelitian ini, dalam pengenalan jenis tanaman obat, itu dataset berupa bentuk citra yang diambil dari situs medley.com yang terdiri dari 15 daun herbal. Jadi 300 data digunakan sebagai training set dan 75 data sebagai test set. Jadi tabelnya ada ini. Jadi masing-masing jenis 15 itu dibagi ada masing-masing item 20 untuk data latih atau data training setnya. Kemudian jumlah data untuk data ujinya atau test setnya itu masing-masing ada 5. Kemudian tahapan setelah proses pengumpulan dataset, kemudian menentukan training set dan test setnya, maka selanjutnya adalah melakukan proses pre-processing. Jadi data akan diolah dulu sebelum nantinya digunakan pada model atau mungkin tahapan lainnya sebelum masuk ke tahapan modeling. Jadi pertama di sini ada merubah citra RGB menjadi grayscale. Kemudian setelah diubah ke grayscale, dilakukan filter pada gambar menggunakan di sini di penelitian menggunakan median filter. Kemudian setelah itu diambil citra binarnya, tadi diambil bentuk citra binarnya. Kemudian melakukan proses erosi citra. Dan yang terakhir di tahapan pre-processing itu melakukan reverse image pada citra. Tahapan awal mengubah citra RGB ke grayscale. Untuk merubah dari image RGB, yaitu image yang berwarna, menjadi image grayscale itu ada 3. Brightness method, average, dan luminosity. Nah, di sini yang dipakai ada di bagian yang ketiga, luminosity method. Jadi dari gambar yang berwarna ada warnanya, seperti gambar di sini ada warna hijau, kemudian diubah ke warna hitam keabu-abuan. Kemudian setelah proses dari grayscaling, proses selanjutnya adalah melakukan filtering dengan menggunakan median filter. Jadi di sini nanti tujuannya untuk menghilangkan noise pada citra. Jadi supaya nanti ketika diubah ke hitam putih
pada proses reverse image dan di bagian citra biner itu nanti gambarnya akan sedikit noise. Nah, di sini mendapatkan citra biner yaitu dilakukan proses binarisasi. Jadi nanti gambar itu akan memiliki dua jenis pixel saja, 0 dan 1. Yang mana 0 merepresentasikan background, sedangkan untuk 1 merepresentasikan foreground. Biasanya warna putih, kalau yang background warna hitam. Hasilnya seperti ini, jadi warna yang keabu-abuan itu nanti akan berubah menjadi hitam putih. Kemudian selanjutnya dilakukan erosi citra, jadi untuk menghilangkan istilahnya seperti gambar-gambar kecil. Di bagian gambar ini ada sedikit warna putih yang kecil, tujuannya menghilangkan itu setelah proses binarisasi dilakukan. Jadi di sini proses erosi itu memperkecil permukaan citra yang masih memiliki intensitas putih, jadi supaya gambar wujud citranya berubah menjadi hitam. Kemudian langkah terakhir pada operasi preprocessing itu adalah proses reverse image, jadi membalik dari hitam ke putih dan putih ke hitam. Jadi pada gambar yang sebelah kiri, hitam dan putih diubah ke menjadi dalamnya putih dan luarnya hitam. Kemudian setelah itu data dari proses pre-processing itu akan diberi label, dan label itu diberikan pada training set. Training set akan diberi label, tujuannya untuk memudahkan pada proses selanjutnya. Nanti ada proses ekstraksi dan proses untuk modelingnya menggunakan KNN. Jadi ini ada 15, karena ada 15 daun jenis, di sini ada pelabelan dengan menggunakan angka 1 sampai 15. Jadi di sini ada tabelnya. Jadi untuk daun lengkuas tadi ada sekitar 20 sampel yang ada di training, itu dikasih label 1. Begitu seterusnya sampai ke jenis yang ke-15, itu nanti ada 15. Kemudian proses selanjutnya yaitu melakukan ekstraksi fitur. Jadi ini yang akan nanti menentukan karakteristik dari jenis daunnya, nanti masuk ke kategori jenis apa. Jadi ada 5 yang jadi penentu di sini: area, major axis length, minor axis length, parameter, dan eccentricity. Jadi ini nanti yang akan diambil atau diekstrak dari gambar yang tadi sudah melalui proses preprocessing. Jadi proses ini nanti dilakukan pada training set dan citra yang ada di test set. Nanti fitur yang diperoleh dari hasil ekstraksi ini akan dibandingkan dengan dataset yang sudah berlabel tadi. Jadi ada 1 sampai 15. Jadi hasil prosesnya seperti ini. Jadi terdapat istilahnya ada angka yang nanti merepresentasikan masing-masing gambar nilainya. Dan masing-masing nanti akan diberi nilai label sesuai dengan jenisnya tadi. Kemudian setelah diambil fiturnya atau setelah melalui proses ekstraksi fitur, langkah selanjutnya adalah proses modeling menggunakan K-nearest network atau KNN. Di sini ada 4 tahapan. Pertama, dari membaca data training set yang kemudian menentukan nilai K-nya. Jadi penelitian ini menggunakan
nilai 1 sampai 10. Jadi peneliti menentukan nilai-nilainya 1 sampai 10. Tujuannya untuk memperoleh akurasi. Jadi mana nanti dibandingkan mana yang terbaik. Kemudian menghitung jarak Euclidean. Kemudian terakhir proses identifikasi. Proses ini dilakukan dengan mencari data terdekat dari dataset yang nanti diujikan dengan nilai fitur hasil proses ekstraksinya. Setelah itu nanti akan diukur jaraknya itu lebih dekat dengan nilai yang mana dari hasil ekstraksi fiturnya. Jadi di sini hasil dari tabel proses modelingnya, ujinya ada K1 sampai K10. Jadi ini yang warna merah, model gagal menentukan jenis daunnya. Dimana contoh mungkin yang ada di sebelah sini harusnya nilainya 2, di sini keliru menebak 11 dan 4. Nah, dari keseluruhan ternyata akurasi terbaik itu ketika nilai K-nya sama dengan 10, yaitu mencapai 96%. Dan hasil akurasi penelitiannya ada di sini. Bisa dilihat ketika nilai K-nya 1 sampai 2, itu persentase benar dan salahnya masih di bawah 60%. Sedangkan ketika 3 dan 4 hampir mendekati 80%, dan 5 sampai 7 sekitar di 84 sampai 86, dan menembus angka 90% ketika nilai K-nya 8 sampai 10, dan yang paling tinggi ada di K sama dengan 10, yaitu 96%, dengan jumlah target benarnya ada 72 dan target salahnya 3. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dan Mbak Ilma tadi mengenai penerapan AI, dan di sini lebih condong ke image processing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.